Terima kasih sekali untuk perkenalannya. Salam kenal buat Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Tapi untuk menyamakan frekuensi ini, karena tadi Yurita juga panggilnya teman-teman, saya juga pengen ya panggil teman-teman, boleh ya Bapak Ibu ya, supaya kita jadi lebih dekat juga nih. Ya, nah memang benar sekali. Saya adalah sekarang ini menjalani sebuah bisnis yang dimana saya juga pengen sharing nih, sebuah kesempatan buat teman-teman semua yang pada malam ini bersedia untuk meluangkan waktu di meeting Zoom kita pada malam hari ini ya, bersama Rigi tadi ya. Nah, luar biasa Bapak Ibu sekalian, kita kasih plus dong buat teman-teman semua nih ya. Wah, keren banget deh ya, sangat-sangat menyempatkan waktu untuk sebuah kesempatan atau opportunity di mana ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kenapa? Karena di era digital ini untuk kita bisa menjangkau orang itu sangat-sangat mudah. Hanya tinggal bagaimana kita bisa menggunakannya atau enggak. Apalagi banyak sekali pemuda-pemudi yang sekarang ini sudah bisa sekali menggunakan platform-platform digital sehingga mereka bisa memasarkan produk mereka, mereka bisa mengembangkan bisnis mereka dengan sangat mudah. Nah, tentunya kita sebagai pemuda-pemudi yang sekarang ini berera digital di masa sekarang tentu harus bisa mempergunakannya dengan baik. Nah, tapi tanpa ada sistem bisnis yang bagus, tentunya akan tidak bisa menjadi dampak juga ya, teman-teman semua ya. Tentunya pasti akan setuju dengan apa yang saya ngomongin. Nah, saya sekarang ini memang benar tadi background saya adalah seorang pebisnis IT yang dimana dulu bersyukur sekali sudah bisa menghasilkan banyak sekali proyek dan banyak sekali perusahaan-perusahaan terbantu. Salah satunya tadi sudah Ita bilang ya. Nah, perusahaan sangat besar, perusahaan Astra dan beberapa banyak perusahaan-perusahaan lain, juga perusahaan kontraktor, banyak sekali deh yang saya bantu dari sisi sistemnya, karena memang saya di bidang IT. Nah, sekarang ini saya akan men-sharingkan sebuah bisnis yang bisa menjangkau hajat hidup orang banyak, sehingga kita bisa selain kita bisa mensukseskan diri sendiri, kita juga bisa mensukseskan dan membantu sekeliling kita. Ya, tanpa berlama-lama, izinkan saya untuk share screen ya materi yang akan saya bawakan pada malam hari ini. Oke, nah, jadi sebenarnya kesempatan apa sih yang akan saya sharingkan? Nah, ini kita awal-awalnya, nah, ya terlihat jelas ya, saya punya share screen ya, slide-nya ya. Jadi menjadi pemuda berdikari, cerdas, terampil di era digital ini, ya kalau menurut saya itu kita harus bisa menjadi pebisnis. Ya, kenapa? Karena kalau menjadi seorang karyawan, tentunya kan untuk mensukseskan diri sendiri saja, benar ya, karena kita kerja kepada sebuah perusahaan dan kita mendapatkan income dari situ, yaitu berupa gaji. Nah, tapi kita belum bisa berdampak bagi sekeliling kita, karena kita pun yang paling hanya bisa apa merekomendasikan aja. Oh, ada perusahaan lagi butuh lowongan, kita merekomendasikan teman kita, uji satu atau dua. Sedangkan kita kalau mau lihat dampak menjadi lebih besar itu sangat-sangat sulit. Nah, makanya salah satunya adalah menjadi pebisnis. Nah, pebisnis itu sebenarnya ada dua macam. Ada yang entrepreneur, ada yang sekarang ini lagi marak di dengung-dengungkan namanya socialpreneur. Nah, kalau menurut saya, pebisnis socialpreneur itu adalah kunci. Yang kenapa? Sebagai kunci nanti akan saya jelaskan di belakang. Berikut ini saya akan kasih perlihatkan apa sih perbedaannya antara karyawan, terus pebisnis konvensional sama socialpreneur ya. Secara singkatnya, jadi adanya namanya kelulusan waktu kerja, di mana itu sangat-sangat penting sekarang. Kalau yang namanya karyawan itu kita sudah disetting sama perusahaan, jam berapa yang harus kita spending untuk mengerjakan kerjaan perusahaan, ya, untuk membantu perusahaan menyelesaikan administrasinya. Nah, kalau bisnis konvensional, ya balik lagi, kalau kita masih bekerja sebagai self-employed, itu bisa dibilang sebagai bisnis juga, kita nggak bisa lepas bisnis itu, di mana waktu kita akan banyak tergerus di situ. Nah, kalau socialpreneur itu waktunya akan lebih lenggang. Karena kenapa? Karena ada sistemnya. Karena juga di backup sama perusahaan yang sangat kuat tentunya. Ya. Nah, tools meraih sukses sangat cepat. Benar sekali. Nah, kalau karyawan kan sudah ditaker ya, kenaikan income, kenaikan gaji itu setiap tahunnya berapa. Terus kalau pebisnis konvensional, mau naik gaji, mau naik income, mau naik profit, tentunya harus diiringi dengan kenaikan modal juga. Nah, kalau bisnis socialpreneur sangat-sangat mungkin untuk pebisnis socialpreneur menaikkan income dengan cepat, karena memang balik lagi ada sistemnya, di
Di belakang saya akan ngomongin lebih jelas. Menciptakan lapangan kerja, karyawan sudah sangat tidak mungkin. Pebisnis konvensional bisa, tapi balik lagi tergantung bisnis yang digeluti. Socialpreneur itu sangat-sangat mungkin, sehingga kita bisa berdampak, bisa ajak orang kiri kanan untuk join sama kita. Ya, nah kebebasan finansial. Nah kalau karyawan, tentu kita harus iringi dengan apa? Manajemen keuangan yang baik. Karena kan gaji itu teratur tuh setiap bulannya kan. Kita harus sesuaikan dengan lifestyle kita. Nggak bisa tuh, saya pengen lifestyle tinggi, tapi gajinya mohon maaf sedang atau rendah gitu kan. Jadi kan nggak cocok ya. Nah, terus berbisnis konvensional sama juga. Ya, kita kalau pengen income-nya besar mengikuti lifestyle, mau nggak mau kita harus setor modal juga besar. Nah, itu berbanding lurus tuh. Nah, berbisnis berbeda sekali dengan socialpreneur. Socialpreneur itu benar-benar kita bisa setting mau kapan bebas finansialnya, tergantung usia kita yang kita pengen spending. Dan itu waktunya cepat, sudah dijelasin di atas. Modal, karyawan nggak pakai modal. Tapi balik lagi ada dampak-dampak yang lain ya, plus minusnya. Konvensional udah pasti pakai modal besar. Nah, kalau sociopreneur modalnya sangat kecil. Karena modalnya sangat kecil, maka risikonya pun kecil. Nah, karena risikonya kecil, maka stres pun rendah. Dengan stres yang rendah, kesehatan mental pun lebih bisa terkontrol. Tanggung jawab sosial, nah ini yang saya suka. Tanggung jawab sosial tuh benar-benar terpenuhi di sini. Nah, jadi makanya kenapa saya memilih untuk kita berbisnis secara sociopreneur. Nah, untuk kesuksesan itu sangat langka sekarang ini. Kenapa? Karena banyak orang pengen sukses, tapi banyak orang yang juga mencari-cari opportunity. Makanya kenapa di sini ada 3 hal yang sangat penting. Orang yang mau sukses itu pertama dia harus punya ada orang yang memberitahukan kesempatan, opportunity, informasi bahwa ada jalan loh untuk sukses dengan menjalankan sebuah bisnis yang seperti ini. Nah, nggak semua orang mempunyai kesempatan itu. Tapi saya bersyukur teman-teman semua di sini mau meluangkan waktu untuk mendengarkan kesempatan itu, untuk mendengarkan sebuah informasi yang sangat-sangat baik sekali tentunya dari sisi saya. Ya, terus yang kedua, tidak setelah tahu itu pun menjadi bukan tolak ukur bahwa orang itu pasti sukses. Karena untuk bisa mengusahakan kesuksesan perlu ada semangat yang tinggi, perlu mau menjalankan proses. Tidak ada sesuatu hal yang instan. Semua harus melalui proses, ya. Dan harus mau memberani mencoba hal baru tentunya, ya. Nah, terus berikutnya, gimana caranya untuk menjadi sociopreneur? Dari tadi pasti ngomongin sociopreneur terus nih. Iya, karena sangat-sangat menarik. Kalau teman-teman lihat ya, bisa mendapatkan income ratusan juta hanya dalam waktu 6 bulan loh. Itu sangat cepat loh. Kenapa kok bisa begitu? Pertanyaannya begitu diomongin begini, ada orang yang excited mau, ada orang yang memang, aduh, kayak nggak mungkin deh. Nah, balik lagi. Kita harus bisa mempunyai pikiran yang terbuka, mendengar dulu informasi, kita cerna dulu, baru nanti kita evaluasi ya bersama ya, teman-teman semua ya. Saya harapkan teman-teman semua yang sudah join sini, saya yakin pasti mempunyai pikiran yang terbuka untuk mendengarkan sebuah informasi. Ya, saya lanjut. Oke. Nah, apa itu socialpreneur? Socialpreneur itu adalah sebuah kata gabungan dan sosial dan entrepreneurship. Tentunya karena entrepreneurship itu berkaitan dengan bisnis. Berkaitan dengan bisnis pasti ada untungnya. Kita bukan charity, tapi kita ini adalah bisnis. Tetapi bisnisnya itu digabungkan dengan sosial. Nah, makanya kenapa bisnis yang kita lakukan di socialpreneur itu adalah bisnis yang fokusnya adalah mensejahterakan masyarakat, tapi tetap ada untungnya juga. Makanya kenapa disebut bisnis, ya. Nah, jadi kita mau lihat nih, ada masalah apa di masyarakat dan kita mau mengatasinya bersama-sama. Jadi ini semakin banyak orang yang gabung, tentunya bisa-bisa aja berbeda ya sama orang yang namanya bisnis. Itu ada batasannya. Di sini nggak ada, bebas. Mau ngajak semua teman semakin banyak, keluarga semakin banyak yang pengen dibantu, itu boleh-boleh saja. Ya. Nah, ini dia bedanya nih. Bisnis biasa dengan socialpreneurship. Tadi udah saya buat sekilas ya, ini kita lebih dalam lagi. Kalau bisnis biasa hanya bisa membantu sedikit orang. Kenapa? Tadi saya bilang kayak bisnis. Bisnis contoh misalnya pabrik deh. Pabrik contoh misalnya pabriknya besar sekali. Anggap misalnya 1.000 orang, udah mentok. Tapi kalau dia pengen nambah lagi, tentunya dia harus melay off orang yang ada di sana. Kenapa? Karena tentu ada batasannya dong. Beda dengan socialpreneurship. Socialpreneur itu mau bantu berapa banyak orang pun bisa-bisa aja menampung, tidak ada batasan. Ya. Nah, bisnis walaupun dia bisa menampung orang terbatas, modalnya pun besar. Bukan berarti bisa menampung orang yang ada batasnya, modalnya kecil, enggak, modalnya besar. Beda dengan socialpreneurship, bisa menampung orang tanpa batas dan modalnya kecil.
Nah, karena modalnya kecil, risikonya minim, berbeda dengan bisnis biasa. Risikonya sangat tinggi. Risiko sangat tinggi, otomatis nanti tingkat stres juga tinggi, gangguan mental juga tinggi, ya seperti tadi ya, itu apa ada efek-efeknya. Nah, terus kalau di bisnis tidak ada mentor, kiri kanan itu menjadi pesaing. Gak akan mereka menceritakan yang namanya resep rahasianya mereka. Berbeda dengan socialpreneurship. Ada mentornya. Jadi kita itu menjalankan bisnis tidak dengan coba-coba. Sudah ada yang menjalaninya dan bersedia untuk berbagi. Gimana cara resepnya untuk menjalani itu? Nah, tingkat stres tinggi kalau untuk bisnis biasa, kalau socialpreneurship tingkat stres sangat rendah. Kalau di sini bilangnya tidak ada ya. Nah, itu bisa tergantung toleransi dari tiap-tiap orang. Kalau saya bilangnya di sini ya nggak ada stres sih, enak-enak aja ya. Nah, kalau yang bisnis biasa, tingkat profit itu balik lagi ditakar. Ditakar dari apa? Ditakar dari modal. Modal makin tinggi, makin besar, profit makin tinggi, tapi risiko makin tinggi tentunya ya. Nah, berbeda dengan socialpreneurship. Profitnya besar, dengan apa? Dengan bantu banyak orang. Jadi bukan terpengaruh dengan modal nih, ya modalnya mah segitu-gitu aja. Karena apa? Karena kecil. Orang yang makin banyak dibantu, profitnya makin besar. Nah, bisnis biasa, balik lagi, kalau kita menjalani bisnis biasa nih, makin baik hati nih, makin bagi-bagi nih, makin nolong orang nih, suksesnya susah. Karena keuntungan makin kecil ya kalau bisnis biasa ya. Nah, berbeda dengan socialpreneur. Semakin baik hati, semakin banyak bantu orang, itu semakin sukses loh. Nah, makanya ini bisnis ini sangat-sangat unik sekali. Ya, makanya apalagi di era digital ini yang memang kita bisa menjangkau demikian banyak orang dengan waktu yang sangat cepat tanpa ada waktu. Ya kayak begini Zoom nih, kita bisa ketemuan tanpa ada pengaruh waktu. Nah, makanya kita bisa menjangkau lebih banyak orang lagi. Nah, contoh nih, bisnis biasa contohnya apa? Kalau perusahaan teknologi menjual perangkat lunak, dulu saya IT. Saya IT ya, kalau misalnya kita menjual software, itu tentunya nggak bisa semua orang bisa beli. Kenapa? Karena yang hanya perusahaan-perusahaan tertentu mau beli, mau berani invest. Kalau kayak orang perorangan, mau beli software saya nggak mungkin. Ya nggak bisa, itu besar sekali dia punya cost-nya. Jadi hanya segelintir orang aja yang bisa menggunakan software saya dulu. Berbeda dengan socialpreneur, di mana produknya itu atau bisnisnya itu semua orang bisa join, bisa beli, bisa ambil. Ini contoh ya. Nah, tapi nanti kita lihat seperti apa bisnisnya sangat-sangat simpel, sangat-sangat mudah dijalankan. Ya, tapi itu intinya socialpreneur. Jadi semua kalangan, baik yang sudah menengah, rendah, maupun yang tinggi sekalipun bisa beli, ya bisa pakai dan mau-mau aja pakainya, berguna bagi mereka. Nah itu intinya socialpreneur. Nah, jadi teman-teman semua, kalau punya ada bisnis sambil kita dapat untung, kita bisa bantu orang juga. Tentunya sangat baik ya. Dan itu tentunya ada pahalanya. Ya, kita bisa bantu diri sendiri, kita bisa bantu orang lain, kita bisa bantu keluarga. Ya. Nah, jika ada sebuah peluang usaha nih, modalnya kecil, risikonya kecil, nggak perlu ada keahlian khusus. Ingat ya, saya dari IT loh, tapi saya bisa jalan bisnis ini loh. Jadi sebenarnya nggak ada keahlian khusus, bisa menjalankan. Waktunya fleksibel banget, potensinya sangat besar, dan terlebih percepatan income-nya tuh tinggi sekali. Nah, pertanyaannya nih teman-teman di sini, mau apa mau ya? Nah, tentunya tinggal nih, kalau oke, reaksinya boleh. Biasa juga ada feedback-nya nih teman-teman semua nih. Jadi saya nggak merasa bicara sendiri ya, boleh ya, kasih jempol atau apa gitu ya. Nah, tentunya pasti mau, saya yakin. Saya yakin semua yang sudah menyediakan waktu di sini mau mendengarkan sebuah peluang, sebuah opportunity yang luar biasa. Oke, ini nih, saya kasih spill-spillnya. Kalau teman-teman mempunyai 24 teman aja yang mau mengubah hidupnya, teman-teman berkesempatan untuk mendapatkan income 390 juta per bulan, dan itu bisa dicapai dengan hanya dalam waktu 6 bulan saja. Cepat apa cepat banget teman-teman? Cepat banget ya. 390 juta hanya dalam waktu 6 bulan. Wow, ini kan tuh butuh true ya. No, semua ada jalannya. Semua ada prosesnya. Jadi kita jadi menceritakan ini udah kita hitung. Benar-benar ini sebuah peluang yang luar biasa. Konsepnya nih, aduh jual produknya, saya nggak suka jual produk nih. Bener, saya juga orang IT, saya nggak suka jualan. Nah, tapi kalau ngomong bisnis, saya suka. Makanya di sini konsepnya agak unik.
Konsepnya ini adalah sharing, bukan selling produk. Jadi beda nih. Kita nggak jualan produk di sini. Kita hanya sharing. Orang mau, ayo bareng. Orang nggak mau, ya sudah. Toh nggak ada paksaan di sini, ya. Jadi nggak ada tekanan. Kita hanya men-sharingkan hal baik aja. Seperti itu. Ini adalah problem masyarakat, teman-teman. Namanya inflasi. Sekarang banyak orang itu kebutuhannya makin lama makin besar. Kalau teman-teman lihat nih, ya, dulu 100.000 yang bagi suka belanja ya teman-temannya, 2004 itu belanja lumayan banyak 100.000. Kalau saya lihat gambarnya, ini saya ambil dari OJK, oke.com kalau nggak salah. Nah, 2019 100.000 belanjanya lebih sedikit. 2023 saya cek paling cuma dapat beras doang 5 kilo, nggak dapat yang lain. Bahkan ada bisa nggak dapat beras juga. Nah, ya udah tinggal sesuaikan aja, balik lagi. Berarti kehidupan kita makin lama makin turun dong. Kalau kita mau kehidupannya sama, berarti kita harus mau mikirin bagaimana kita bisa menambahkan income kita. Nah, ini contoh kedua. Kalau saya mau tetap lifestyle sama, teman-teman lihat cost-nya. Dengan barang yang sama, tapi cost-nya udah berbeda jauh. Ya, zaman sekarang pengen beli sekeranjang dan beras 10 kilo itu 500.000 itu kayaknya udah standar ya teman-teman ya. Jadi balik lagi, yang dulunya 100.000 cukup, sekarang harus 500.000. Makanya kenapa? Kalau dulu kita nggak ada kesempatan tuh, ya udah kita kerja, lifestyle turunin. Tapi dengan adanya bisnis sociopreneur ini, kita bisa loh mikirin gimana naikin income supaya lifestyle saya dan keluarga saya tetap terjaga sama, bahkan bisa naik. Nah itu kan yang kita mau bersama ya, lifestyle tetap sama dan bisa naik. Nah ini inflasi ini ya memang musuh kita semua, tapi bersyukur dengan adanya sociopreneur ini merupakan jawaban bagi kita semua. Nah, solusi, gimana mengalahkan inflasi? Sociopreneur jawabannya. Tapi apa sih sociopreneur? Nah, saya kasih ilustrasi dulu. Seorang karyawan, misalnya nih ya, start gaji 10 juta. Dengan kenaikan income 20% aja, teman-teman bisa lihat tahun kedua 12 juta, tahun ketiga 14,4 juta, tahun keempat 17,28 juta, tahun kelima 20,7 juta. Nah, itu peningkatan kalau startnya 10 juta. Kalau lebih rendah tentunya akan lebih rendah lagi dong kenaikannya ya. Nah, kalau lebih tinggi kurang lebih seperti itu. Nah, pertanyaannya, kalau sampai income-nya nggak cukup, bagaimana? Dia sudah terikat di kantor. Tentunya dia perlu apa? Income tambahan dong. Income tambahan yang waktunya fleksibel, yang bisa diatur kapan aja. Nggak perlu harus kayak seperti kantor 8 jam sehari, yang stay di kantor gitu ya. Nggak perlu. Kenapa? Karena itu untuk apa? Untuk supaya lifestyle tetap sama. Nah, terus ini bagi yang karyawan. Bagaimana kalau yang pengusaha? Balik lagi. Setiap profit tergantung dari modal. Kalau di sini lihat dengan usaha profit 30% aja, modal 100 juta hanya menghasilkan profit 2,5 juta per bulan. Modal 500 juta menghasilkan profit 12,5 juta per bulan. Modal 1M 25 juta per bulan. Modal 2M 50 juta per bulan. Modal 3M 75 juta per bulan. Berarti kalau saya pengen punya income 75 juta per bulan, saya perlu modal 3M. Wow, luar biasa. Risiko modal besar, risiko besar, stresnya juga tinggi banget. Nah, untuk para pengusaha bagaimana? Tentu balik lagi perlu income tambahan yang dimana modalnya rendah dan waktunya juga fleksibel. Kalau modal ditambah lagi, dia pasti akan risiko makin besar. Ini modalnya rendah. Nah, solusinya apa? Balik lagi, sociopreneur. Nah, kita sebut infinite ya. Kita teman-teman bisa lihat nih. Ini saya kasih spill dikit nih. Percepatan income-nya nih. Bulan pertama, oke, karena kan masih mengusahakan. Bulan kedua, 400.000. Kecil ya, katanya gede. Bulan ketiga, 2,8. Bulan keempat, 15 juta. Bulan kelima, 77 juta. Cuma dalam waktu 5 bulan, itu income sudah mengalahkan usaha yang punya modal 3M. Luar biasa, teman-teman. Ya, ini percepatan income besar, waktunya fleksibel, risikonya sangat rendah. Modal kecil banget. Nanti kita ngomong di belakang berapa sih modalnya. Teman-teman bisa lihat nih, yang saya highlight, hitungannya bulan. Ya, jadi kita mengusahakan, waktunya pun nggak banyak yang kita perlukan untuk menjalankan bisnis ini, hanya kita perlu apa? Mau ngejalanin. Karena bisnis yang bagus adalah bisnis yang dijalanin. Sebagus apapun sistemnya, kalau memang nggak dijalanin, nggak akan ada hasilnya. Ya, nah, oke, kita lanjut. Nah,
Ini dia nih sumber income kita. Sumber income kita di bisnis ini adalah pertama, saat bergabung kita dapat bonus awal. Bonus awal sebesar 600.000. Kalau kita ajak teman, bantu teman bergabung ke sini, kita dapat 125.000 per orang. Nah, terus bagi teman-teman yang kita ajak, kita juga mendapatkan komisi 25%. Jadi yang mengajak itu dapat komisi 25%. Dan kalau kita punya teman, mengajak lagi teman, gitu ya. Udah panjang nih ngajak-ngajaknya nih. Kita dapat tambahan income lagi, income agaknya 5%. Ya, tingkat bisnisnya ada 2, hanya BMBD, nanti sepanjang perjalanan saya akan jelaskan. Ya, teman-teman yang penting tahu dulu nih, bisnisnya seperti ini nih. Pokok ini, kayak apa sih bisnisnya? Nah, balik lagi, ini bisnisnya konsepnya sharing. Ya, sharing. Jadi saya ngomongin dulu. Income-nya dulu nih, kita kan bisa harus tahu ya, kalau kita tahu income-nya apa yang kita dapatkan, tentu kita akan lebih bisa mau menarik nih, mau mencoba. Nah, kita tahu dulu nih income-nya. Saat join pertama, ini ilustrasinya, bonus awalnya 600.000. Nah, berarti yang kita masuk, yang kita dapatkan pertama 600.000. Bonus perekrut, kita ajak 4 ya, kita bantu orang 4, masing-masing dapat 125.000, jadi total 500.000, jadi total saldonya kita adalah 1,1 juta. Nah, dapat lagi nih imbal jasa ya sebanyak 25%, dikali 500.000 dikali 4 berarti dapatnya 500.000 dari komisi. Totalnya saldonya 1,6. Nah, kita juga ada nih namanya iuran atas nama sendiri. Ya, tentunya namanya bisnis ada yang namanya iuran. Tapi balik lagi, ini iuran apa kita keluar? No. Teman-teman lihat, ini dari income kita loh, bukan dari tabungan kita, bukan dari dompet kita. Ini dari income kita dipotong, jadi masih ada lebih. Masih ada lebih 1,1. Practically kita nggak keluar loh. Ya. Nah, ngomong lebih lanjut. Jadi, dari apa yang saya ngomongin, teman-teman hanya dengan menulis membantu 24 orang dari teman-teman atau keluarga kita yang pengen merubah hidupnya, teman-teman di sini mempunyai kesempatan untuk mendapatkan income 390 juta per bulan hanya dalam waktu 6 bulan. Tadi kan 5 bulan, ini 6 bulan. Lanjut. Nah, ini adalah ilustrasinya nih, teman-teman. Misalnya, Alan, dia bergabung di bisnis socialpreneur ini. Maka waktu Alan bergabung, Alan mendapatkan bonus 600.000. Ya. Nah, lalu Alan bantu 4 orang. Maka dari 4 orang ini, Alan akan mendapatkan 125.000 dikali 4. Lalu ditambah dengan komisi. Misalnya iurannya 500.000, maka 25% dikalikan 500.000 dikali 4. Ya, itu yang Alan dapat. Nah, lalu kalau 4 orang ini mengajak masing-masing 4 lagi, maka jadi 16 dan Alan mengajak 4 orang yang baru, maka dari 16 orang ini Alan akan mendapatkan bonus AGA. Ya, kalau kita mau ngomong ini mah Alan get Alan deh. Ya, jadi dapat 5% lagi dari 16 orang ini. Kalau kita hitung 5% dikalikan 16 dikalikan dengan iuran 500.000. Nah, itu dapatnya. Nanti di belakang ada hitungannya. Jadi nggak perlu teman-teman pusing hitung. No, saya udah summary. Teman-teman tinggal nyimak aja. Teman-teman nanti tinggal melihat bagaimana hasil akhirnya. Kalau misalnya nih masing-masing ajak lagi 4. Jadi ke teman-temannya tuh bulan pertama ajak 4, bulan kedua ajak 4, bulan ketiga ajak 4. Ya. Jadi setiap orang hanya mengajak atau membantu 4 orang baru memperkenalkan bisnis ini ke 4 orang yang baru. Nah, yang biru itu teman-teman bisa lihat dari 64, 16, 4 lagi ya. Jadi yang 16 ngajak 4 jadi 64 ya. Nah, jadi Alan mendapatkan bonus agaknya itu dari bulan kedua yang 16 dan bulan ketiga yang 64 tambah 16 tambah 16. Bulan keempat kalau ajak 4 orang lagi masing-masing. Nah, seperti ini yang hijau. Alan mendapatkan bonus agak dari yang kuning, yang biru, dan yang hijau. Total bonus agaknya yang Alan dapat dari 4 bulan ini adalah dari 608 orang. Kalau kita hitung 608 dikali 5% dikalikan dengan 500.000, maka jumlahnya akan seperti ini. Dalam waktu 4 bulan aja, Alan menerima bonus agaknya saja 15,2 juta. Di luar bonus rekruter dan komisi. Ya, di luar dari itu. Jadi ini purely hanya dari bonus agaknya saja. Wow, luar biasa. Kalau misalnya di bulan kelima masing-masing ngajak 4 lagi, jadi 77 juta. Itu income-nya Alan saja.
Oke. Nah, bulan ke-6 ajak lagi masing-masing 4. Nah, hit tadi yang saya bilang. 390 juta hanya dalam waktu 6 bulan saja. Simply membantu atau mengajak 4 orang teman yang baru. Ini nggak pakai jualan ya. Jadi nggak ada uang yang untuk iuran itu bukan berasal dari dompetnya si orang-orang yang diajak. Bukan. Iuran itu bukan berasal dari tabungannya orang-orang yang diajak. Bukan. Jadi apa? Dari income yang dihasilkan dari bisnis ini. Itu yang dipotong. Literally, jadi sebenarnya nggak keluar ya. Bener ya? Nggak ada yang bayar iuran nih. Tapi dapat income. Yes. Nah, bisa mengajak pajak itu kurang banyak. Nah, tadi saya udah bilang mengenai BM dan BD. Teman-teman di sini pasti pengen dong, pengen dapat income-nya lebih besar, pengen dapat membantu lebih banyak orang, kerja yang sama, jumlah waktu yang sama, tapi pengen income-nya lebih besar. Yes, di sini ada caranya. Caranya dengan cara gimana? Teman-teman promosi dari BM ke BD. Setiap orang yang baru join itu namanya BM. Bisa mempromosikan menjadi BD kalau teman-teman membantu 25 orang teman-teman kita atau keluarga kita untuk memiliki bisnis seperti ini. Maka teman-teman akan dijadikan menjadi BD. Apa keuntungan BD? Berikutnya akan saya jelaskan. BD akan mendapatkan tambahan lagi di luar yang ini ya, di luar yang bonus AGA ini, dapat tambahan lagi sebesar 20%. Jadi, kalau income AGA ini ditambahkan 20%, hasilnya adalah seperti berikut. Yang biru itu adalah 20% dari semua yang didapatkan dari AGA. Ya. Nah, jadi dengan waktu yang sama, tapi mendapatkan income yang besar. Otomatis akan bisa membantu lebih banyak orang dengan cara seperti ini. Dan tentunya, uang yang dikeluarkan, ya kecil banget kan. Iurannya juga dipotong dari income, practically ada ya. Nah, itu dia hebatnya bisnis dari socialpreneur ini. Ya, teman-teman ya, sampai sini jelas ya. Jadi, sistem ini sangat-sangat apa? Sangat-sangat simple, sangat-sangat praktis, sangat-sangat mudah, dan efektif hasilnya. Terlebih lagi, bisa diduplikasi. Kenapa? Karena simple. Bisnis ini cuma dijalankan dengan cara kita membantu aja. Dan pada dasarnya orang itu mau dibantu ya, teman-teman ya. Selama jelas nih, sistemnya kan udah jelas. Mau bantu orang, tinggal kita ajak orang aja. Selama orang itu mau dibantu, dia pasti akan mau. Dan dia pasti juga akan mau membantu orang lain. Ya. Nah, tentu teman-teman yang baru join, yang baru menjalankan bisnis ini, mendapatkan suatu reward juga nih di awal. Ya, bagi teman-teman yang dipromosikan menjadi BD, itu akan mendapatkan iPad, tapi hanya 100 orang pertama nih, ya. Jadi memang nggak banyak, ada batasnya, tapi itu adalah suatu reward yang bisa dipakai, yang bisa kita pergunakan nantinya. Nah, selain itu, karena kita juga baru awal, kita juga menyediakan namanya undian. Undiannya nggak kaleng-kaleng, itu adalah mobil listrik. Kalau teman-teman lihat ya, ada BYD, mobil listrik itu 25 buah. 25 buah yang kita nanti diundi. Jadi semua punya kesempatan yang sama. Walaupun nggak promosi BD pun tetap dapat kesempatan yang sama ya untuk mendapatkan ini. Nah, katanya baru sistemnya. Berarti belum ada hasilnya dong? Enggak, teman-teman. Tadi saya bilang ya, percepatan income sangat tinggi. Jadi udah ada buktinya. Karena ini kan baru di launching waktu April kemarin ya. Nah sekarang kita baru mulai nih. Kira-kira omsetnya ada berapa sih yang udah menjalankan di sini? Kita kasih kesaksian ya. Nah, teman-teman bisa lihat tuh. Ini kita capture tanggalnya adalah tanggal 1 Juni sampai dengan tanggal 12 Juni. Ya. Nah, memang namanya saya rahasiakan supaya jangan sampai nanti ini ya, karena kan privacy. Jadi teman-teman lihat, hanya dalam waktu 12 hari, itu yang nomor 1 Muhammad, itu dia sudah membantu 111 orang. Omset yang dia kumpulkan itu 175 juta. Hanya dalam waktu 12 hari, teman-teman. Luar biasa loh. Ya, ini sangat-sangat cepat bisnisnya. Dan bisa dijalankan dari mana saja. Kalau teman-teman lihat itu ya lokasinya tuh, location-nya itu ada BDG Bandung, JKT Jakarta, BJM Banjarmasin,
SBY yang di bawah itu ada Surabaya. Jadi ini kita benar-benar kita bisa pakai untuk kita jalankan bisnis di mana aja. Hanya baik lagi, era digital luar biasa. Kalau kita bisa mempergunakan dengan baik dan kita juga punya bisnis yang luar biasa, kita akan menuai hasil yang banyak dan juga kita bisa bantu banyak orang. Ya. Nah, pertanyaannya nih, ini apa sih usahanya nih? Perusahaannya apa sih? Nah, bisnis yang luar biasa seperti ini, teman-teman. Nggak bisa ditopang perusahaan yang kecil. Ya. Nah, itu harus perusahaan yang kuat, perusahaan yang besar, yang bisa menjalankan bisnis ini. Dan perusahaan yang menjadi penopang kita itu nggak main-main, itu adalah partner kita. Ya. Siapa dia? Geng, ya, ini adalah perusahaan multinasional company, nggak main-main, nggak kaleng-kaleng. Itu adalah Allianz, teman-teman. Ya. Nah, kalau teman-teman tahu Allianz, wah asuransi nih, ya. Memang ini perusahaan asuransi. Tapi balik lagi, yang kita kan tidak jual produk, yang kita lakukan adalah sharing. Jadi kita bukan jualan asuransi loh. Kita men-sharingkan bisnis ini loh supaya bisa bantu banyak orang. Itu yang teman-teman harus tekankan dan pikirkan. Ya, kita kan pengen bantu banyak orang. Caranya bisa macam-macam. Nah, partner kita adalah Allianz. Kenapa kita pilih Allianz? Ini perusahaan luar biasa kuat. Nah, saya ceritakan kenapa bisa kuat. Teman-teman bisa lihat, ini dia itu berdiri di Berlin dari semenjak 1890 ya, didirikan di Berlin 1890. Udah 133 tahun yang lalu, teman-teman. Masih tetap berdiri. Perusahaan sudah sangat kuat ya. Bahkan sampai direview oleh pihak lain, pihak ketiga yang udah kredibilitasnya udah sangat tinggi juga. Itu udah double E3, itu luar biasa sangat-sangat kuat dan sehat. Udah perusahaan yang sudah melalui Perang Dunia Pertama dan Kedua, nggak goyang-goyang juga sih, masih berdiri sampai sekarang, itu kuat banget. Jadi udah teruji. Nah, kita lihat nih, pengelolaan dananya berapa banyak. Nah, ini perusahaannya mempercayakan dananya dikelola Allianz. Ada Mastercard, HSBC, BMW, Mercy, ya, Commerce Bank, itu yang kita pada umumnya kenal. Teman-teman lihat, itu perusahaan nggak main-main. Mereka mempercayakan kelola uangnya oleh perusahaan yang tentunya kredibilitas tinggi. Jumlah kelolaan uangnya udah 40,5 kuadriliun. Itu gede banget, teman-teman. Ya. Nah, udah lebih dari triliun. Kalau kita bandingkan nih dengan pendapatan negara kita ya, Indonesia tercinta. Pendapatan negara kita tuh 2,781 triliun ya. Itu ada Allianz itu 14,5 kalinya. Luar biasa. Jadi itu kuat banget. Ya kalau saya sih percaya banget ya dengan perusahaan sebesar ini, sekaliber ini. Ya, udah yakin. Kita kalau pengen lihat nih, kalau emang masuk Indonesia kapan? Allianz masuk ke Indonesia semenjak 1981. Dan sekarang berkembang terus produknya demikian banyak sampai sekarang. Makanya sekarang itu kuat banget, udah berapa tahun di Indonesia. Nah, bagaimana? Apa yang udah dilakukan dengan Indonesia? Nah, balik lagi, karena Allianz perusahaan asuransi, dia itu sudah per tahun 2022 membayarkan klaim sebesar 11 triliun. Dan sampai sekarang masih berdiri. 11 triliun itu luar biasa besar. Itu per tahun ya, 2022 ya, 11 triliun ya. Nah, dan cadangan dananya itu ada 335%. Cadangan dananya loh, nggak main-main loh. Dari seluruh nasabahnya digabungin semua, dicadangkan di negara Indonesia karena itu syarat ya. Jadi itu perusahaan asing harus mau mencadangkan dananya, kalau nggak boleh berbisnis di sini. Ya. Nah, bagaimana dengan ratingnya? Ini dia ratingnya nih. Secara aset itu nomor 2 secara dunia, teman-teman. Jadi kita punya tuh rankingnya tuh ranking dunia, ya. Yang pertama kita, yang kedua adalah Allianz. Kita secara aset itu nomor 2. Tapi kalau teman-teman lihat secara brand internasional kita itu nomor 34. Di mana di nomor 33 ke bawah, jadi 1 sampai 33 itu nggak ada perusahaan asuransi. Jadi praktikly secara brand, Allianz adalah brand nomor 1 di dunia secara perusahaan asuransi. Luar biasa. Ya. Nah, jadi itu kekuatan dari Allianz. Dipercayanya demikian besar, bukan cuma di lokal Indonesia, tapi secara kalangan dunia. Ya. Nah, ini ada quote nih, teman-teman. Kalau kita, ya, if someone offers you an amazing opportunity, kalau ada seseorang atau teman-teman mendengar suatu kesempatan atau peluang yang luar biasa bagusnya, and you are not sure you can do it,
dan nggak yakin bisa jalanin apa enggak, say yes. Lalu belajar untuk melakukannya nanti. Jadi maksudnya belajar untuk bagaimana menjalankannya nanti. Ya, nah tentunya itu yang kita lakukan. Seorang yang sukses, dan saya belajar, Richard Branson itu seorang yang sukses sehingga dia keluarkan quotes seperti ini. Ya, nah tentunya saya juga yakin teman-teman semua di sini sangat-sangat pengen untuk menjadi sukses. Nah ini saya ada sebuah video yang mungkin menjadi inspirasi buat kita semua. Nah ini oleh Najwa Shihab ya teman-teman. Boleh saya setelin ya? Kita dengar sebentar. Jalan nggak Ita ya? Kendala ya? Masih muter-muter, Pak. Oh, kayaknya ini ada sinyal ya. Nah, inilah kendalanya ya. Kalau kita secara finansial kendalanya inflasi, kalau kita secara online kendalanya adalah bandwidth, sinyal ya. But it's okay. Saya udah kasih summary quote-nya apa. Jadi, Najwa Shihab itu bilang bahwa dia dulu juga waktu dia mau memulai sesuatu dia ketakutan. Tapi memang itu harus dilakukan. Karena kalau nggak berubah, kita nggak akan bisa sukses. Orang yang sukses itulah orang yang mau berubah. Nah, bahkan sampai dia keluarkan quote seperti ini, teman-teman. Ya. Kalau kita mau sukses, kita harus mau mempertaruhkan apa yang ada. Ini quote-nya dari Najwa Shihab ya. Saya ambil dari online, hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan bisa dimenangkan. Maksudnya apa? Balik lagi, kita pengen berubah hidup, kita pengen sukses, ya kita harus mau menjalankan apa yang harus kita jalankan sekarang. Yang dulunya kita nggak mau jalanin. Mungkin kita takut berubah, kita takut coba-coba. Bagaimana kalau nggak berhasil? Yes, itu bisa ada nggak berhasil. Tapi kalau kita nggak mau mencoba, kita nggak akan bisa memenangkan hidup kita ini, teman-teman. Jadi makanya itu yang kita harus taruhkan. Waktu yang kita harus spending untuk menjalankan sebuah peluang yang luar biasa ini. Nah, tapi worth it nggak? Worth it banget. Ya. Nah, sekarang bisnis yang luar biasa ini tentunya kalau saya bilang namanya bisnis tentu ada modal. Pertanyaannya berapa besar modalnya? Nah, modalnya sangat-sangat kecil. Ini dia modal. Modal usahanya adalah lisensi resmi. Lisensi resmi yang disetorkan ke pemerintah. Dalam ini kepada yang ASI ya teman-teman ya. Cuman 138.000 saja. Sekali aja. Kita setor ke sana, kita mendapatkan lisensi, dan kita bisa menjalankan bisnis yang luar biasa ini. Dan waktu mendapatkan lisensi, bukan cuma kita bisa jalanin dapat income, kita juga dapat proteksi. Ya, nanti akan bisa dijelaskan lebih lengkap lagi secara detailnya kalau memang teman-teman semua bersedia untuk mau ya mendengarkan lebih lanjut lagi. Karena ini keterbatasan waktu, jadi sekian sharing dari saya. Saya sangat senang sekali bisa sharing ke teman-teman semua pada malam hari ini. Hopefully bisa menjadi berkat buat teman-teman semua dan bisa mengubah hidup teman-teman semua untuk kedepannya. Thank you, saya kembalikan lagi ke Ita. Silakan. Baik, terima kasih Pak Steve atas sharing-nya yang luar biasa sekali. Jujur ternyata, saya masih mengawang-awang nih Pak di awal, ini perusahaan kok loyal banget gitu ya, bisa kasih iPad, bisa kasih mobil, bisa kasih income yang luar biasa. Ternyata memang skema bisnis ini baru launching ya Pak, di bulan Mei ya Pak ya? Betul banget Ita, ya karena masih baru, ya makanya kenapa Alias kan sudah berdiri sekian lama, ya. Nah sekarang ini dia punya bisnis sosial. Sosialnya apa? Dia mau mengasuransikan masyarakat Indonesia dan dia juga pengen tentunya dia pengen juga menjadi nomor satu, ya. Makanya kenapa dia keluarkan sistem seperti ini supaya pada dasarnya misinya adalah supaya masyarakat Indonesia itu punya asuransi. Nah, di mana kita tahu sama tahu ya, kalau masyarakat Indonesia ini kan banyak kan apa? Ya pengen punya asuransi, tapi ada yang mampu, ada yang enggak. Kenyataannya yang mampu beli asuransi itu adalah sedikit sekali. Ya, hanya paling kalau data yang saya dapetin itu hanya 3%-an yang bisa membeli asuransi dengan proper. Nah, bagaimana dengan 97%-nya?
tentunya itu yang menjadi beban kita semua nih, bagaimana supaya masyarakat Indonesia itu mempunyai asuransi. Nah, dengan bisnis ini tentunya setiap dari warga Indonesia itu bisa mempunyai asuransi. Ya, itu misinya. Oke, berarti ini artinya, berbatas waktu ya, Pak Steve? Artinya memang ini promo khusus yang diberikan oleh Allianz untuk kita, misinya adalah untuk sebagai literasi, agar masyarakat Indonesia ini terbuka untuk berasuransi, seperti itu ya, Pak, ya? Ya, betul banget. Selain terbuka untuk asuransi, tentunya memiliki asuransi. Ya, kalau Oke hanya terbuka dan tidak memiliki juga percuma dong, nggak bisa menikmati proteksinya ya. Nah, oke. tapi dengan sini itu membuka jalan bagi semua orang. Tentunya seperti itu, Kak. Baik, kalau boleh saya ulangi lagi tadi, terus terang saya pribadi merasa tertarik sekali nih, Pak Steve. Jadi sebelum saya buka, pertanyaan untuk teman-teman, mungkin saya dulu nih, Pak, yang mengawali untuk bertanya gitu. Jadi, tadi kan Pak Steve info bahwa memang tidak ada jualan, kita hanya mengajak teman gitu ya, Pak, ya? Mengajak Betul. teman kalau misalkan saya salah mohon saya dikoreksi, Pak. Jadi setiap bulan kita hanya merekrut 4 selama 6 bulan, maka, di akhir nanti kita akan mendapatkan penghasilan sebesar 390 juta. Tapi tadi saya sempat melihat juga, materi yang Bapak share, dalam waktu 12 hari, kurang dari 12 hari, ada, si Muhammad tadi itu bisa mendapatkan income di angka 600, itu seperti apa, Pak? Mungkin bisa dijelaskan, Pak, 600 juta dalam waktu 12 hari. Padahal yang skema yang Bapak, jelaskan tadi itu kan selama 6 bulan, tapi itu bisa 12 hari, itu seperti apa, Pak? Oke, Makasih, Pak. terima kasih Ita ya. Jadi mengajak 4 orang itu adalah sebuah ilustrasi yang dimana nggak ada batasan sebenarnya. Mau ngajak orang itu dalam 1 bulan itu mau ngajak 5, mau ngajak 6, mau ngajak 10, 20, 100 itu boleh-boleh aja. Namanya kita mengabarkan kabar baik, sebuah konsep bisnis yang luar biasa bagus. Kenapa enggak kita sharingkan ke lebih banyak orang? Begitu orang itu mau, kita bisa bantu. Nah, makanya kenapa tadi kok bisa sampai 111 orang? Yaitu karena dia itu ingin membantu lebih banyak orang. Dan memang ternyata orang-orang yang diajak itu mau untuk join ke bisnis ini. Ya, nah mengenai 600 juta itu adalah omset, bukan income. Ya, jadi kan waktu mereka join pertama, mereka kan harus membuka polis, di mana polisnya itu dibayarin Allianz. Ya, jadi dikasih bonus onboarding 600 ribu, maka polis yang dibuka itu kisaran 500 ribu sampai dengan 575 ribu per bulan, which is itu kan akan dibayarkan oleh Allianz dan nanti akan dipotong dari income yang dia dapat. Jadi practically dia nggak keluar uang sama sekali, tapi mendapatkan yang namanya asuransi atau proteksi. Ya, nah jadi 600 juta itu adalah setiap orang yang masuk itu kisarannya kan antara 500 ribu sampai 575 per bulan. Allianz melihat omset itu adalah premi bulanan dikalikan dengan 12. Jadi kalau misalnya 675 kan premi tahunannya itu kan 6 juta per tahun. Nah, itu omsetnya dia tuh. Kalau kita lihat ya kurang lebih 111 orang itu yang masuk. Seperti itu, Ita. Oke, terus mungkin ini saya borong borong nggak apa-apa ya, Pak, sebelum teman-teman Boleh. jadi saya merasa, apa namanya, bersemangat sekali nih, Pak, pada malam hari ini. Jadi kalau misalkan kita, tertarik, kita hanya cukup untuk, bergabung, lalu mengambil karena memang Allianz ini adalah perusahaan yang prudent, taat aturan pemerintah, di mana untuk kita menjadi agent atau, gabung itu kan kita harus sertifikasi tadi AASI ya, Pak, Betul. atau AAJI sebesar 138 ribu, lalu kita bisa langsung ya, Pak, untuk mengajak teman kita melakukan hal yang sama, seperti itu ya, Pak, ya? Bisa banget. Jadi makanya ini sangat-sangat simpel sekali. Jadi hanya cukup di 138 ribu saja, tapi punya potensi income yang demikian sangat-sangat besar. Baik, teman-teman, mungkin saya akan buka nih untuk, pertama ya, 3 pertanyaan di sesi pertama ini. Monggo teman-teman kalau misalkan ada yang, ingin ditanyakan atau ada hal yang mungkin, kurang jelas, silakan.
Apakah ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Mungkin eh, Kak Zara atau Kak Nur Aina mungkin yang dari Sukabumi ya tadi ya? Izin bertanya, Kak. Oh, silakan Kak. Perkenalkan diri dulu ya Kak, dari mana, terus sekarang ini sebagai mahasiswa atau sudah bekerja, lalu pertanyaan. Monggo Kak. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Antika Rosipa Fadila. Saya dari Bandung Barat, mahasiswa semester 8, jadi udah mau lulus, baru selesai skripsi. Sebelumnya, pertanyaan saya itu, saya belum paham ya Pak tentang bisnis ini itu seperti apa. Apakah ini bentuknya MLM atau bagaimana? Nah, terus sistem kita mengajak orang itu, apakah orang itu nanti dianjurkan untuk membuat asuransi atau seperti apa gitu Pak? Mohon kejelasannya. Mungkin itu saja Pak yang saya pertanyakan. Terima kasih. Izin Pak, ini mau dijawab dulu ya Pak ya, atau nanti kita buka lagi? Dijawab dulu ya Pak ya? Saya jawab dulu ya. Oke, baik. Oke, terima kasih tadi Antika sudah bertanya, berarti sangat-sangat menyimak. Terima kasih. Nah, jadi begini Antika, ini yang namanya kalau kita lihat ya, di dunia ini, oh MLM, apakah itu suatu hal yang jelek? Ya tentunya enggak, itu hanya sistem bisnis aja. Ya, cuman balik lagi, kita ini kan di partner kita adalah perusahaan Allianz, yang dimana kita pengen supaya misinya Allianz itu pengen supaya setiap orang itu mempunyai asuransi. Ya, jadi bisnisnya kita adalah kita mengajak orang yang dimana orang yang diajak itu harus meregistrasikan polis, bukan berarti dia beli polis. Ya, jadi dia meregistrasikan polis sehingga dia bisa mendapatkan perlindungan. Nah, syaratnya apa modalnya? Modalnya itu hanya 138.000. Nah, dengan begitu maka dia akan mendapatkan lisensi AASI dan dia bisa menjalankan bisnis ini. Jalannya bagaimana bisnis ini? Caranya ajak lagi orang yang baru, ajak 4 orang lagi. Nah, 4 orang yang diajak akan mendapatkan asuransi juga, ya, proteksi. Tapi bukan dia yang bayar. Nah, tentu tadi dia bilang ada bonus awal 600.000. Itu untuk apa? Untuk bisa bayar polisnya tuh. Nah, jadi join bisnis dapat polis, dapat proteksi. Dan kalau dia mengajak lebih banyak orang, dia akan mendapatkan income. Ya. Mulanya bagaimana? Mulanya adalah dengan beli lisensi, bayar lisensi dulu nih, modal awalnya nih 138.000 ke ASI. Ya. Jadi kalau dibilang bahwa oh, ini MLM ya, setiap usaha di dunia ini tentu ada strukturnya. Misalnya karyawan staff admin punya manajer nggak? Ada ya, ada manajer ya. Terus manajer di atasnya ada direktur ya. Di atas direktur ada lagi komisaris ya. Itu kan struktur. Nah, teman-teman tahu kopi Starbucks? Kopi Starbucks MLM bukan? Networking loh, teman-teman. Kenapa? Karena jaringannya itu di seluruh dunia. Dan ada headquarternya loh. Headquarternya di mana? Di Amerika. Nah, itu semua jaringan terhubung satu sama lain. Jadi, balik lagi. Memang ini networking. Tapi balik lagi ya, kita punya partner itu adalah Allianz, yang dimana cara menjalankannya sangat-sangat simpel. Modalnya kecil, dapat proteksi, income-nya besar. Nah, jadi itu yang harus kita paham. MLM, kalau MLM yang lain, tentunya perlu modal yang sangat besar. Kalau MLM, tentunya nggak bisa tuh kita ngajak sebanyak-banyak orang. Itu harus strukturnya ke bawah. Jadi berbeda sekali. Kita bisa ngajak orang sebanyak-banyaknya tanpa juga harus mereka keluarkan modal yang besar. Balik lagi, modalnya cuma apa? Beli lisensi ASI 138.000. Hanya itu saja. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab nih Antika. Kalau masih belum jelas, boleh bertanya kembali. Thank you. Sudah jelas Kakak atau ingin diperdalam lagi? Ya Kak, terima kasih banyak Pak sebelumnya. Berarti itu ketika ada yang join misalkan dari keluarga 3 orang. Nah, bonus yang didapatkan itu per orang dihitungnya atau per apa Pak? Nah, per orang. Satu orangnya berapa? Jadi Dari contoh, yang udah join. Oke, contoh Antika ya. Antika ajak misalnya si A.
si B, dan si C. Nah, semua diajak sama Antika. Maka si A, si B, si C itu dapat 600.000. Nah, tentunya nanti akan diberikan polis ya, tentunya ya 600.000 itu ya. Nah, seharga 500.000 atau paling besar 575.000 setiap bulannya. Antika akan mendapatkan 125.000 dikali 3. Kenapa? Karena Antika mengajak 3 orang, ajak A, B, C. Antika dapat 125.000 dikali 3. Itu yang pertama. Yang kedua, Antika akan mendapat 25% dari preminya A, B, dan C. Kalau preminya A, B, dan C masing-masing 500.000, maka Antika akan mendapatkan 25% kali 500.000, 125.000 juga dong, dikalikan dengan 3. Jadi yang Antika dapat adalah pertama, 125.000 bonus rekrutер. Ditambahkan dengan 125.000, yaitu 25% dikalikan 500.000, itu untuk komisi, total 250.000. Karena Antika rekrut 3, 250.000 dikali 3. Itu yang Antika dapat. Ya, terima kasih Pak, sudah jelas. Sama-sama. Terima kasih Kak Atika. Mungkin untuk sesi pertanyaan yang kedua, silakan Kakak. Yogi, ada Kak Yogi. Ini dari mana Kak Yogi? Mungkin bisa dijelaskan kalau misalkan ada hal-hal yang masih belum jelas, Kak. Ini sepertinya sudah jelas semua nih, Pak Steve. Jadi nggak sabar, ini beberapa juga sudah japri saya. Mungkin karena malu-malu ya, karena memang RIYI ini pasti teman-teman kita dari seluruh Indonesia, Pak. Memang kita base-nya di Lampung, cuman teman-teman kita ini berasal dari mahasiswa kebanyakan yang memang dari Sabang sampai Merauke, sampai Papua kita ada gitu. Jadi harapannya ya ini cocok sekali dengan anak muda nih, Pak. Karena kan anak muda kita nggak perlu modal, terus namanya mahasiswa itu 4 atau 24 itu saya yakin dalam waktu sehari itu udah bisa kita rekrut. Kenapa? Karena teman satu angkatan kan pastinya lebih gitu. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman jadi makin semangat nih setelah ini. Jadi kita bisa sukses sedini mungkin. Seperti itu. Iya. Baik, teman-teman, apakah sudah jelas? Kalau misalkan sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin bisa kita akhiri untuk sesi kita pada malam hari ini. Untuk absensi sudah di-share ya, Kak Uyin ya. Teman-teman, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin saya tutup acara bincang online kita pada malam hari ini. Izin saya ada pantun sedikit nih teman-teman, sebentar. Saya buka contekan. Buah nanas, buah seri, dicampur gula enak sekali. Cukup sekian pertemuan kali ini, semoga kita bisa bertemu kembali. Baik, terima kasih banyak teman-teman atas waktunya. Pak Steve dan tim atas sharingnya yang luar biasa pada malam hari ini. Semoga langkah kita ya untuk kita bisa sukses, untuk menjadi pribadi yang sukses, dan juga memberikan impact yang positif kepada Indonesia tentunya. Ini bernilai pahala dan bernilai untuk kesehatan dan kebahagiaan keluarga kita. Oke, baik, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih semua. Selamat malam. Selamat malam.